Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 3 dalam podcast Meja Meja Lipat. lipat. Hari ini kami akan membawakan tema terkait dengan fasilitas perpajakan, penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi usaha. Bersama saya telah hadir Bapak Johan Arianto. Selamat siang teman-teman, kawan pajak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya di KPP LCO 3 dan saya Retna Marianti, penyuluh pajak ahli pertama, akan menjadi moderator pada podcast Meja Lipat kali ini. Baik Pak Johan, kita ngobrol santai ya Pak Ya, di sore kali ini ya. Siap. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Johan nih sebagai narasumber kita pada kali ini adalah tentang fasilitas tadi Pak, penggunaan nilai buku ya Pak ya. Iya. Sebenarnya yang dimaksud dengan fasilitas tersebut itu apa Pak? Ya, jadi gini Mbak, penggabungan atau restrukturisasi itu kan menjadi penting restrukturisasi pada saat ini. Terutama kondisi perekonomian yang memang memerlukan efisiensi perusahaan dan lain-lain. Termasuk juga di BUMN ya, di BUMN kita. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dalam ini pemerintah memberikan insentif atau fasilitas bagaimana restrukturisasi atau aksi korporasi yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan lebih efisien, di mana pelaksanaan dengan menggunakan nilai buku. Dalam arti kalau kita dengan nilai buku berarti kan tidak ada ini ya, keuntungan atau gain ya. Karena memang kalau di Undang-Undang Perseroan itu kan dilakukan dengan nilai wajar atau nilai pasar. Namun untuk kepentingan perpajakan dimungkinkan dengan nilai buku, pajak telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, fasilitas ini tentunya tadi ya untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia bagaimana mereka untuk lebih efisien dengan melakukan penyatuan usaha, kemudian atau pemisahan usaha ya, bisa juga peleburan atau pengambil alihan. Dan kedua juga yang penting mendorong atau memberikan kemudahan dalam transformasi badan usaha milik negara BUMN. Operasional lebih efisien Pak ya tadi ya. Karena kalau kita lihat kan memang pada saat ini pemerintah bagaimana meningkatkan kinerja BUMN melalui efisiensi reorganisasi dan lain-lain. Jadi diharapkan ada manfaat positif ya dari tersebut ya, fasilitas tersebut. Baik Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, tentang aturan. Peraturan apa saja yang mendasari terkait diberikannya tadi Pak insentif tersebut? Ya, peraturannya nggak banyak Mbak, cuman ada beberapa kali perubahan karena harus memfasilitasi perubahan-perubahan yang terus terjadi, aksi-aksi perkembangan ekonomi Pak ya. Banyak model-model aksi korporasi restrukturisasi yang dilakukan. Karena itu untuk bisa membantu ya, memberikan mempermudah pemerintah juga melakukan penyesuaian. Nah, aturan yang pertama itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2017. Itu memang aturan yang pertama terkait dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan maupun pemekaran atau pengambil alihan. Nah, ketentuan ini kemudian dilakukan perubahan dua. Perubahan yang ketiga dengan PMK 56 yang terakhir, perubahan kedua itu dilakukan tahun 2021. Memang PMK 56 ini lebih bagaimana memfasilitasi badan usaha milik negara melakukan restrukturisasi. Jadi ini khusus untuk BUMN atau bagaimana Pak? Iya, lebih ke arah itu. Untuk yang terakhir aturan PMK 56. Untuk badan usaha milik negara ya Pak ya? Kebetulan kan kita KPP BUMN ya. Pak ya. Pasti kita di KPP sudah banyak tuh kita bersinggungan dengan aksi korporasi dari BUMN.
Dan tentunya ini nanti terkait dengan izin penggunaan nilai buku ini PMK 56. Kemudian untuk aturan pelaksanaannya, nah itu diatur di Perdirjen, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata caranya, yaitu Per 03 tahun 2021, yaitu tentang tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, kemudian dan pengambilan alih usaha. Itu juga petunjuk teknisnya Pak ya. Iya, petunjuk teknis. Nah, itu juga dilakukan perubahan lagi di tahun 2021 juga dengan Per 21. Ini sudah diupdate ya Pak, terakhir Iya, dengan Per 21 tahun 2020. Untuk teknis pengajuan nilai buku kepada DJP ya Pak ya, Iya. terkait dengan peleburan usaha tersebut. Lalu bagaimana Pak ya pelaksanaan peraturan tersebut? Apakah Iya. ada semacam batasan atau apa sih? Iya, jadi kawan pajak, aturan ini memang tadi terbagi dua ya, aturan berupa peraturan Menteri Keuangan dan peraturan berbentuk peraturan Direktur Jenderal Pajak. Untuk peraturan Menteri Keuangan itu lebih mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan definisi atau pengertian dari penggabungan ya, peleburan, pemekaran atau pengambil alihan usaha. Kemudian kriteria apa gitu ya yang memungkinkan aksi-aksi korporasi tersebut ya itu bisa sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan nilai buku. Diatur kira-kira syarat apa sih sehingga Formalnya, Pak, ya? bentuk Formalnya. apa sih dari penggabungan, kriteria penggabungan, peleburan dan lain-lain itu yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai buku, karena tidak semua aksi-aksi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai buku. Kemudian kemudian persyaratannya apa saja. Kemudian sanksi, ada juga sanksinya. Kalau misalnya sudah mendapatkan izin ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan keputusan penggunaan nilai buku tersebut. Jadi bisa dicabut ya Pak ya, dengan SK-nya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, jadi ini kalau di PMK tersebut tentunya dia akan mengatur kira-kira ruang lingkup dari aturan terkait korporasi tersebut ya, atau terkait penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilan alihan usaha. Jadi di PMK tersebut diatur bahwa apa sih penggabungan itu? Kalau masyarakat mungkin ya merger gitu ya. Apa sih penggabungan tersebut? Nah, penggabungan itu kalau diatur di ketentuan tersebut adalah penggabungan ya, penggabungan dua atau lebih perusahaan terbatas dengan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu perusahaan. Jadi dari dua atau lebih digabung menjadi satu yang hidup, yang lainnya kemudian dibubarkan. Atau ada lagi penggabungan dari badan hukum di luar negeri. Ya, badan hukum di luar negeri dengan perseroan terbatas atau perusahaan di Indonesia dengan cara mengalihkan harta dan kewajiban badan hukum di luar negeri tersebut kepada PT atau perseroan terbatas di Indonesia, dan badan usaha di luar negeri tersebut membubarkan. Itu masuk Pak ya. Iya. Nah, ada lagi Pak jenis penggabungan atau peleburan? Tadi merger ya atau penggabungan. Kemudian bagaimana dengan peleburan? Ya. Peleburan itu ada dapat didefinisikan, peleburan itu adalah peleburan dari dua atau lebih perusahaan atau perseroan terbatas dengan cara mendirikan perusahaan baru atau PT baru. Jadi beberapa perusahaan melebur menjadi satu dengan bentuk baru Pak ya. Dengan mengalihkan harta dan kewajiban serta membubarkan yang lama ya, yang tinggal melebur menjadi satu. Yang kedua, definisi dari peleburan tersebut adalah badan hukum di luar negeri ya. Kriteria yang lain adalah badan hukum di luar negeri melebur dengan PT yang ada di Indonesia atau perseroan terbatas dengan mendirikan PT baru di Indonesia. Tetap ada muncul baru, iya. Yang lama juga masih ada Pak ya, yang Kalau, di Indonesia, yang di dalam negeri gitu ya.
Ya membentuk PT baru. PT baru. Jadi banyak Pak ya jenis-jenis Banyak itu kita baru register Pak ya. 2 ya tadi ya. Iya. Saya juga ini karena banyak nih, Iya, betul. ada 2 penggabungan kemudian peleburan. Peleburan. Nah, nanti ada syarat-syaratnya kita lihat apakah harus menyampaikan surat pernyataan, kemudian mengajukan permohonan. Di dalam permohonan itu ada pernyataan bahwa dia menggabungkan itu untuk alasan tujuan Dalam rangka apa? dalam rangka apa. Kemudian ada yang penting juga ada surat keterangan fiskal ya dari pihak-pihak yang melakukan penggabungan atau peleburan. Jadi ada syarat-syarat material yang dilengkapi ya Pak ya. Jadi Iya, dalam betul. pengajuan SK fasilitas. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini terkait dengan teknis tadi Pak, pengajuan permohonan penilaian nilai buku. Kira-kira apa saja Pak kelengkapannya, kemudian Iya. diajukan kemana, Nah, bagaimana prosesnya, seperti apa, berapa lama, seperti itu Pak. iya jadi syarat untuk mengajukan proses itu yang pertama tentunya mengajukan surat permohonan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada Oh, jadi Kepala ke Kanwil Kepala DJP. Kanwil Pak ya. Ya, kemudian dengan dilampiri surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan dari aksi-aksi Aksi tersebut. tersebut. Kemudian juga melampirkan surat pernyataan memenuhi tujuan bisnis atau bisnis purpose test. Ya, bisnis purpose test itu perusahaan agar menggambarkan bahwa penggabungan atau peleburan ini memberikan dampak yang baik. Kemudian prospeknya juga bagus, paling tidak selama 5 tahun ke depan dibandingkan yang saat ini. Jadi Saat jangan ini, Pak, sampai dilakukan aksi tapi justru malah pajaknya turun Betul. gitu ya, perusahaan merugi. Ya, tidak positif Pak ya. Iya. Jadi itu yang terkait penggabungan dan peleburan. Baik. Nah, yang 2 lagi yang terkait dengan pemecahan dan pengambil alihan usaha. Nah, ini di sini ini yang lebih banyak mengatur terkait dengan BUMN. Oke. Pemecahan atau kita biasa sebut spin off ya, spin off. Atau akuisisi mungkin ya, pengambil alihan usaha. Nah, untuk pemecahan ya yang dapat dilakukan dengan nilai buku, spin off yang dapat dilakukan dengan nilai buku adalah yang pertama pemecahan itu atau pemisahan itu adalah dengan membentuk PT baru. Ya. Jadi membentuk PT baru. Nah, definisinya apa? Pemisahan dengan membentuk PT baru itu adalah pemisahan usaha dari satu perusahaan atau satu PT menjadi 2 PT atau lebih Oke. dengan cara mendirikan PT baru atau badan usaha baru tanpa melakukan likuidasi PT yang lama. Ini agak beda dengan tadi penggabungan dan peleburan. Iya. Karena kalau spin off itu adalah memisahkan salah satu unit usaha atau bagian usaha yang ada di salah satu perusahaan menjadi badan usaha baru khusus ya. Nah, itu Oke, mungkin di-split, Pak ya. itu yang mungkin untuk efisiensi tadi ya. Iya. Salah satu dilepas agar tidak membebani perusahaan yang ini gitu. Agar tidak terlampau luas ya, lini bisnisnya. Iya. Tapi ini ada kriteria nih yang dapat menggunakan nilai buku. Tidak semua pemisahan itu adalah dapat menggunakan nilai buku. Oke, Ya. ada kriteria, Ini yang membentuk tadi Pak PT baru ya. Nah, apa aja kriteria pemisahan yang membentuk PT baru yang dapat digunakan nilai buku? Yang pertama adalah dalam rangka go public IPO. IPO, Pak ya. Dalam rangka initial Initial public public offering, offering ya. Kemudian juga dalam rangka go public bentuk usaha yang baru didirikan setelah pemisahan tersebut. Kan? Ya. Nah, terus dia harus go public. Baru, Itu Pak, ya. kriterianya itu dalam rangka go public. Kemudian yang ketiga terkait pemisahan unit usaha syariah. Buat diatur ya Pak ya, syariah. Terkait gitu ya. misalnya ya unit bank-bank syariah atau Bank unit syariah gitu ya. Ada terkait spin off atau split di sana gitu. Pemisahan. Nah, yang keempat badan usaha hasil pemekaran usaha ya. Jadi hasil pemekaran usahanya ya, badan usaha barunya itu mendapatkan tambahan modal dari PMA paling sedikit 500 miliar. Ya, Syarat
nilainya Pak ya? nilai tambahan modal. Kemudian yang terakhir, yang masuk kriteria pemisahan dalam penggunaan nilai buku ini adalah BUMN. Ya, BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara dalam rangka pembentukan perusahaan induk atau holdingisasi. Nah, itu syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN. Jadi ada semacam SK Menteri Pak ya, yang mendasari itu Pak ya, mendasari tadi. Kemudian yang kedua ada lagi pemisahan tapi tanpa membentuk badan baru. Kalau tadi kan membentuk badan baru ya, dengan kriterianya tadi IPO, syariah, modal 500 miliar, terus holdingisasi BUMN. Nah, ada lagi pemisahan tanpa membentuk badan baru. Nah, ini pengertiannya adalah pemisahan usaha dari satu PT dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban, itu memang gitu ya, kepada satu atau lebih perusahaan tanpa membentuk PT baru. Ya kan? Langsung disuntik gitu Pak ya? Iya. Dikasih modal atau dikasih aset gitu Pak. Dan tanpa melikuidasi PT lama. Ya. Nah ini dengan syarat pemecahan ini tidak ada unsur jual beli atau tukar menukar. Pure untuk itu Pak ya. Pengalihan aja ya. Memang dalam rangka meningkatkan setoran modal. Kemudian yang kedua, memisahkan usaha dari beberapa PT digabung ke dalam satu PT. Usaha jadi yang pertama tadi kan satu PT dipisah ke beberapa PT. Kalau ini beberapa PT dipisahkan menjadi satu PT. Jadi yang dipisahkan itu salah satu unit usahanya itu. Betul. Jadi beberapa PT memisahkan beberapa unit usaha gabung menjadi satu. Misalnya terkait kelapa sawit gitu. Salah satu unit usaha bisnis kelapa sawit dari beberapa perusahaan bergabung dibikin badan usaha tersendiri yang mengurus terkait kelapa sawit. Sehingga skalanya lebih besar dan lebih fokus. Gitu. Karena operasinya lebih menyeluruh gitu Pak ya. Iya, jadi menyeluruh dan fokus, dan badan usaha yang lama fokus ke yang lain. Yang lain, betul. Efisien, kinerja juga meningkat, keuntungan juga meningkat Pak ya. Iya, betul. Nah, ini kriterianya untuk yang ini adalah terkait dengan pertama BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk. Ya, holding BUMN dan tentunya harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka restrukturisasi BUMN. Kalau yang pertama tadi dalam rangka pembentukan perusahaan induk. Kalau yang kedua dalam rangka restrukturisasi. Jadi tidak pembentukan perusahaan induk tapi memang kayak tadi beberapa perusahaan BUMN memecahkan unit usahanya untuk digabungkan menjadi satu. Sedangkan yang BUMN yang tadi masing-masing ya melanjutkan kegiatan usahanya seperti biasa. Nah, syaratnya restrukturisasi ini dilakukan paling lama terhitung sejak awal tahun 2021. Jadi harus 2021 ini. Sini gitu, Pak ya, jadi cut off-nya Pak ya. Tuh. Kemudian pengalian harta tadi tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta. Kemudian restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN. Itu yang tadi ya, pemekaran. Nah, yang terakhir ini terkait dengan pengambil alihan usaha. Pengambilan usaha itu dapat menggunakan nilai buku. Kriterianya hanya dua. Yang pertama, pengambil alihan usaha bentuk usaha tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank. Khusus Pak? Iya, kegiatan BUT terkait bank. Ya. Yang kedua, pengambil alihan usaha ya, dari perusahaan atau PT dengan cara mengalihkan kepemilikan saham
yang dimilikinya kepada perusahaan lain atau PT lain yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN. Nah, balik lagi terkait dengan BUMN berupa pengambil alihan saham. Lebih kalau tadi pemekaran, penggabungan, peleburan kan harta dan kewajiban. Oke. Kalau ini hanya terkait dengan saham. Udah Jadi aja, Pak, ya. mengalihkan investasi saham perusahaan A diambil oleh perusahaan B. Perusahaan. Nah, syaratnya kepemilikan atas saham wajib pajak dalam negeri yang dialihkan itu harus lebih dari 50%. Jadi investasi jadi saham yang dialihkan tersebut harus lebih dari 50%. Jadi memang mayoritas Iya, gitu ya. jadi kalau kurang nggak bisa, Pak, ya. Jadi posisinya yang akan dialihkan tuh sahamnya mayoritas di situ. Atau kalau di sisi lain memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan, Pak, ya. Jadi selain lebih dari 50% atau dia memang memiliki pengaruh langsung ya. Dominan ya, Pak. Dominan dapat menentukan terhadap PT yang menjadi itunya anak perusahaannya. Dan yang kemudian sama tadi dengan yang sebelumnya bahwa restrukturisasi dilakukan paling lama di awal tahun 2021. Jadi nggak boleh kurang dari 2021, harus paling lama 2021 ke sini gitu ya. Kemudian pengalihan harta dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta, tidak boleh dilakukan dengan cara jual beli atau pengalihan harta atau pertukaran harta, dan tentunya restrukturisasi kalau terkait dengan BUMN adalah harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN. Jadi kalau memang ada kategori-kategori yang tadi disampaikan oleh Pak Johan, wajib pajak bisa mengajukan tadi, Pak, ya, fasilitas penggunaan nilai buku untuk pengalihan harta ataupun aset yang dialihkan, Pak, ya. Iya, tanpa terutang PPH atas tadi, Pak, ya, pengalihan aset tersebut. Ini Karena memang lebih fokus ke PPH-nya karena ada capital gain kan kalau dengan nilai pasar biasa aja. betul. Karena kan lumayan ya, Pak, nilainya, Pak. Dan kalau mendapatkan keputusan penggunaan nilai buku terhadap pengalihan harta dan atau tanah dan atau bangunan juga dibebaskan. Ya. PPH pengalihan tanah dan atau bangunannya otomatis bebas. Karena kalau dalam rangka aksi-aksi korporasi ini kan pengalihan harta tentu nggak hanya harta biasa ya, termasuk bangunan, tanah gitu ya, pabriknya dialihkan di situ kan. Tentunya di situ ada pengalihan tanah dan atau bangunan yang sesuai ketentuan PP 34 itu harus kena PPH pengalihan harta dan tanah bangunan. Tapi sepanjang dia sudah mendapatkan keputusan penggunaan nilai buku, maka otomatis bebas sepanjang sudah mendapatkan surat keterangan bebas. Jadi meskipun sudah ada cap, kawan-kawan pajak tetap harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKB atas harta tanah dan bangunan yang dialihkan dalam rangka aksi. Jadi ada follow up ya kawan pajak ya terkait dengan SK nilai buku yang sudah didapatkan, bisa di follow up ya, dilanjuti dengan permohonan SKB untuk pengalihan daripada tanah atau bangunan yang akan dialihkan tersebut supaya bebas ya, Pak, ya. Iya, tetap itu syarat sampai saat ini, syarat adanya SKB itu tetap harus ada. Tapi ada dasar peraturannya, Pak, yang mengatur tersebut di PP 34. Iya, itu di PP 34 dan PMK 261 tahun 2016. Baik. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya, Pak, ya, di sesi berikutnya kalau itu ada. Penting juga sebenarnya. Betul. Oke, Pak, kayaknya kita sudah menanjak ke pertanyaan terakhir, Pak. Terkait tadi SK yang sudah didapat nih, Pak. Kira-kira, Pak, kalau ada nggak nih masa berlaku SK atau mungkin ada case tertentu yang bisa menyebabkan SK tersebut dicabut atau nantinya ada batas waktu yang membatasi berlakunya SK tersebut? Jadi tadi ya SK itu kan untuk mendapatkan SK itu kan kawan pajak perlu mengajukan permohonan ke Kanwil ya. Dengan menjelaskan alasan-alasannya. Kemudian jangan lupa juga pada saat pengajuannya itu tidak lewat dari 6 bulan setelah tanggal efektif
penggabungan, peleburan atau pemekaran dan pengambil alihan tersebut. Jadi Sudah ada akta, akte heeh, 6 bulan setelah itu maksimal harus oke, diajukan. mengajukan. Kalau lewat dari lewat, situ ya nggak bisa, nggak bisa. harus menggunakan nilai wajar. Kemudian yang mengajukan siapa? Iya, Ya betul, kan? yang penting siapa aja, Pak. Untuk kasusnya terkait dengan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha, ya, khususnya untuk BUT bank, pengambil usaha untuk BUT bank itu yang mengajukan adalah yang menerima harta. Jadi Oh, yang gitu. menerima harta dari pengambil alihan atau penggabungan tersebut. Karena kenapa? Tentunya kalau kayak penggabungan yang sudah melepaskan harta biasanya bubar kan, Tutup, dibubarkan Pak, ya, gitu. tutup, Pak, betul. Heeh. Nah, Mungkin contoh Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia iya, gitu, Pak, ya. heeh, kan udah selesai gitu ya. Selesai Makanya ya, yang BSN harus tutup. mengajukan setelah tanggal efektif itu yang masih hidup dalam arti Iya, ini yang jadi BSI, Pak, ya. menerima pengalihan harta dan Harta. kewajiban tersebut. Baik. Sedangkan untuk pemekaran usaha dan pengambil alihan saham itu kan masih hidup Masih ya, hidup, PT-nya masih yang eksis, lama Pak, ya ya. masih hidup, maka yang melakukan pengalihan adalah WP yang melakukan WP yang melakukan pengalihan Pengalihan. tersebut. Pada dasarnya kan PPH ini sebenarnya pihak yang mengalihkan ya, yang Betul, harus betul. menjadi beban di sana gitu. Kemudian jangan lupa juga pada saat pengurusan tersebut ada persyaratan-persyaratan terkait dengan business purpose test. Jadi wajib pajak harus memberikan keterangan atau penjelasan secara rinci bahwa proses yang akan mereka lakukan ini tujuan utamanya adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat. Kemudian tidak dilakukan untuk penghindaran pajak, itu yang penting ya. Jadi tidak maksud untuk menghindari pajak. Kemudian kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif. Jadi masih hidup beroperasi sampai dengan tanggal efektif, baru kemudian setelah itu sesuai dengan itunya ya, apa yang mereka lakukan itu. Kemudian kegiatan usaha wajib pajak sebelumnya ya wajib dilanjutkan oleh yang menerima pengalihan wajib pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 tahun setelah tanggal efektif. Jadi kalau tadi misalnya penggabungan gitu ya, penggabungan melebur atau bergabung menjadi satu yang hidup. Nah yang hidup ini melanjutkan bisnis yang lama ini paling singkat harus 5 tahun. Minimal gitu. Dalam 5 tahun harus jalan. Ya, jangan sampai 3 tahun stop gitu ya. Nah, ini nanti bisa dicabut capnya. Kemudian kegiatan usaha wajib pajak yang hidup ya, yang menerima harta juga harus paling singkat 5 tahun tetap berlangsung setelah tanggal efektif. Jadi ada pengawasan ya Pak dan monitoring. Dan yang terakhir, harta yang dialihkan itu tidak boleh dipindah tangankan paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif. Jadi tidak boleh dijual gitu. Kalaupun harus dilakukan dalam rangka efisiensi, misalnya mesinnya harus diganti gitu ya, karena ada penggabungan itu salah satunya mengalihkan mesin pabriknya. Itu sepanjang penggantian mesin tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas atau mungkin ada tanah yang dilepas karena ada lagi posisi lokasi yang lebih baik strategis. Nah itu masih dimungkinkan, namun harus mendapatkan persetujuan dari Kanwil, mengajukan permohonan terlebih dahulu. Ya. Nah tadi kan disampaikan oleh Mbak Retna apa sih yang menyebabkan SK itu bisa dicabut ya atau sanksi lah gitu ya. Nah yang pertama itu tentunya yang terkait tadi dengan bisnis purpose testnya yang tadi 5 tahun harus tetap aktif gitu ya. Apakah harus ada semacam report Pak dari wajib pajak? Ini kita pengawasan. Jadi WP yang melanjutkan bisnis tersebut harus diawasi memang ya. Dia mengawasi paling tidak selama 5 tahun tersebut apakah memang bisnis usaha yang dialihkan tersebut tetap dilanjutkan gitu ya, tidak kemudian ditinggalkan gitu ya, tetap lanjut. Berarti itu kan hasilnya memang meningkatkan gitu, meningkatkan kinerja perusahaan memang gitu kan,
tujuannya memang seperti itu ya Mbak ya. Iya, Nah itu harus dimonitor, diawasi gitu. Nah kemudian juga tadi harta dijual gitu ya, belum 2 tahun sudah dijual. Nah itu memang itu butuh pengawasan dari kita ya, Direktur Jenderal Pajak. Kemudian kalau misalnya dalam rangka go public itu tidak mengajukan IPO. Kan tadi ya Iya. salah satu Alasan terkait ya, alasan untuk aksi korporasi ini adalah dalam rangka IPO. Iya. Ternyata setelah 2 tahun Hmm, nggak juga IPO gitu ya. Itu juga bisa diperpanjang 2 tahun lagi tapi nggak IPO juga. Nah ini Oke. berarti salah satu syarat tadi nggak terpenuhi. Nah ini yang bisa menyebabkan cap itu bisa ditinjau Cabut. kembali. Kemudian WP kayak untuk BUT kan tadi ada BUT ya Iya. yang harus membubarkan diri setelah terbentuknya PT Baru. baru itu tidak juga dilakukan pembubaran. Segera Iya. Iya. ditindaklanjuti ya Pak ya. Jadi Iya. jangan diam-diam saja. Nah itu jadi sudah dapat fasilitas, Iya, betul. ada konsekuensi yang harus dilakukan ya. gitu. Kalau diam-diam aja kata Mbak Ratna tadi ya jadi repot nanti. Karena apa konsekuensinya? Betul. Kalau misalnya cap-nya dicabut, tentunya nanti DJP akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas persetujuan penggunaan nilai buku tersebut, dan konsekuensinya terhadap wajib pajak tersebut akan dihitung nilai pasar untuk penetapan PPh terutang. Jadi pengalihannya tadi iya, terutang PPh ya Pak iya ya. karena dengan nilai pasar. Baik Pak, mungkin ada tambahan lagi Pak? Saya rasa cukup ya. Gitu ya. Untuk sebagai gambaran awal lah kira-kira secara garis besar Konsep awal ya Pak. ketentuan ini ya Ketentuan. PMK 56 maupun tata caranya di Per 03 itu ya 21, memang ya. ada batasan-batasan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan harus untuk wajib pajak juga yang telah memperoleh putusan harus terus menjaga bisnisnya agar menjadi tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi memang agak ini Pak ya, membutuhkan ekstra apa nih Pak? Di sisi Effort. kita juga buat wajib pajak juga Iya, effort ya betul. agar tujuan dari aksi korporasi tersebut memang meningkatkan kapasitas atau kinerja. Dan dari kita Direktorat Jenderal Pajak juga karena ini fasilitas ya tentu harus kita awasi ya pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan. Baik kawan pajak, sepertinya cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Pak Johan terkait garis besar penggunaan SK nilai buku, kemudian fasilitas apa saja yang didapatkan oleh wajib pajak badan ya Pak, ini khususnya ya, Ya, badan. karena memang terkait dengan aksi korporasi. Badan dan perseroan terbatas. Badan dan Karena aksi-aksi korporasi ini kan tadi tidak boleh merupakan jual beli atau pertukarannya, tapi harus lebih sebagai setoran modal. Gitu. Mungkin nanti ada kawan pajak yang ingin melanjutkan pertanyaan ataupun komen, nanti silahkan ada di link YouTube kami. Apabila nanti memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ke WA Helpdesk KPP LTO 3. Akan kita jawab semaksimal mungkin dengan aturan yang berlaku. Dan kami cukupkan podcast sore kali ini. Terima kasih banyak Pak Johan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Sampai jumpa di podcast Menjadi Lipat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.